Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai orang awam berinteraksi dengan khilaf para ulama. Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah memilih pendapat yang lebih kuat atau rajih dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Namun pada cara pertama ini orang awam tidak dituntut mentarjih seperti tarjih seorang mujtahid. Karena seorang mujtahid apabila dia mentarjih, maka dia telah memiliki ilmu-ilmu, dia akan menggunakan tools-tools yang ada. Sehingga sehingga hasil yang dihasilkan lebih mendekati kepada kebenaran. Sedangkan kita sebagai orang awam yang tidak memiliki ilmu, entah itu bahasa Arab lah, ilmu usul fikih lah, atau ilmu apa saja yang digunakan untuk mentarjih, maka kita tidak dituntut untuk mentarjih seperti seorang mujtahid. Apa yang orang awam itu lakukan adalah hanya perlu mentarjih antara dua pendapat yang muktabar. Jadi ingat, antara dua pendapat yang muktabar. Jangan mentarjih antara pendapat yang muktabar atau pendapat yang tidak muktabar. Gitu ya. Tapi pendapat yang memang betul-betul diketahui ada hujah di sebaliknya. Maka orang awam bisa memilih di antara pendapat-pendapat tersebut. Karena walau bagaimanapun orang awam itu tidaklah bodoh sama sekali, sehingga apabila dia mendengar eh, hujah-hujah dari para ulama itu, mereka mampu untuk membuat keputusan mana yang lebih kuat, ya kan? Jadi syaratnya ini adalah mentarjih atau memilih salah satu dari pendapat-pendapat yang muktabar, dan tidak diperlukan kemampuan mentarjih seorang mujtahid. Bila hal itu tidak dapat dilakukan, ya kan, maka kita bisa menuju menggunakan cara kedua. Jadi katakan tadi ada ulama A dan ada ulama B. Di sebelumnya itu, pada cara sebelumnya itu kita memiliki kemampuan untuk memilih di antara pendapat-pendapat ulama A dan ulama B. Bila kita tidak memiliki kemampuan untuk memilih pendapat di antara ulama A dan ulama B, maka kita bisa melihat lebih banyak mana pendapat ulama A yang didukung oleh para ulama lainnya dibandingkan dengan pendapat ulama B. Jadi seandainya pendapat dari ulama A didukung oleh 100 ulama, sedangkan pendapat dari ulama B didukung oleh hanya 10 orang ulama saja atau ahli ilmu, biasanya, saya katakan biasanya, kemungkinan kesalahan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama itu adalah lebih sedikit dibandingkan dengan pendapat yang dipilih oleh segelintir ulama. Ya. Jadi lebih mendekati kebenaran. Jadi kita lihat pendapat mana yang dipilih oleh mayoritas ulama. Jika ternyata kita tidak mampu juga, maka kita bisa menuju ke tahap ketiga atau cara ketiga. Pada cara ketiga ini kita akan lihat mana ulama yang lebih bertakwa, mana ulama yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan dengan ulama yang lain. Kenapa kita ambil kriteria tersebut? Karena sesungguhnya bila seorang ulama itu kelihatan lebih bertakwa kepada Allah atau kelihatan lebih wara gitu ya,
lebih wara, maka biasanya Allah akan memberikan petunjuk kepada pendapat yang lebih benar. Itu satu. Yang lainnya adalah ketinggian ilmu dan ketakwaan seseorang ulama juga bisa diketahui berdasarkan kemasyurannya. Nah, jadi kalau ada ulama yang sangat terkenal, ya kan, berarti kemungkinan besar ilmunya itu lebih tinggi daripada ulama yang kurang terkenal. Dan juga kita bisa melihat seberapa banyak penuntut ilmu merujuk kepada ulama tersebut. Juga kita bisa juga mengamati bagaimana cara ulama itu menjawab soalan, menjawab suatu pertanyaan daripada orang-orang lainnya. Bagaimana cara dia mengeluarkan hujah-hujahnya, apakah meyakinkan atau tidak. Maka dari situ kita akan bisa menilai mana ulama yang lebih tinggi ilmunya, mana yang tidak. Karena biasanya kalau ulama yang lebih tinggi ilmunya, ya, seseorang itu bisa dilihat kadar keilmuannya apabila dia ditanya langsung oleh orang banyak di suatu apa misalnya suatu acara gitu. Sehingga ulama tersebut apabila dia memiliki ilmu yang tinggi, maka dia akan langsung mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tersebut tanpa harus merujuk kepada buku-buku. Apabila ulama itu kurang ilmunya, biasanya dia kurang berani untuk langsung uh, menjawab pertanyaan di depan umum. Biasanya dia akan lebih percaya diri menjawab pertanyaan di depan, misalnya di internet misalnya, karena dia punya waktu untuk membuka-buka buku lagi. Nah, kalau cara ketiga ini juga, dengan cara ketiga ini kita tidak mampu untuk menilai mana yang lebih warak di antara keduanya atau mana yang lebih tinggi ilmu di antara keduanya, maka kita menuju bisa memilih cara keempat, yaitu mengambil pendapat yang paling berjaga-jaga atau kita katakan yang paling selamat. Contohnya ulama A mengeluarkan fatwa sebuah hukum itu adalah wajib, ulama B mengatakan sebuah hukum itu adalah sunat. Maka berdasarkan metode ini hendaklah kita pilih pendapat ulama A karena kelihatannya dia lebih berjaga-jaga. Begitu juga kalau ada hukum haram dan mubah, adalah kita memilih fatwa A, hendaknya kita memilih fatwa yang haram karena dia lebih selamat. Namun perlu diingat, cara ini, cara memilih seperti yang lebih selamat ini apabila kita telah melakukan, apabila kita gagal melakukan tahap-tahap sebelumnya itu. Karena bisa jadi kalau kita misalnya mampu melakukan tahap sebelumnya, bisa jadi pendapat yang lebih benar itu adalah pendapat yang sunat atau mubah gitu, bisa jadi. Nah, jika kemudian metode ini kita juga tidak mampu, maka kita melaksanakan metode terakhir, yaitu memilih pendapat yang paling mudah di antara pendapat-pendapat tersebut, ya, pendapat-pendapat di antara ulama muktabar tersebut. Uh, karena sebenarnya syariat Islam itu dibangun atas prinsip memudahkan. Jadi banyak ayat-ayat Quran dan hadis yang menjelaskan prinsip ini. Nas-nas itu menjadi saksi bahwa boleh mengambil pendapat yang paling ringan dalam situasi susah. Tapi ingat, ambil pendapat paling mudah di antara pendapat-pendapat yang muktabar. Ya. Jadi contohnya, ulama A mengatakan
memakai hijab adalah wajib. Ulama B mengatakan memakai hijab tidak wajib. Kalau kita lihat dari kaidah kelima ini, kelihatannya pendapat dari ulama B itu lebih mudah kan? Bukan? Karena tidak wajib. Tapi ternyata patut diingat, pendapat ulama B itu tidak muktabar. Ya kan? Bukan pendapat muktabar, pendapat yang tidak kuat hujahnya, pendapat yang tidak didukung oleh mayoritas ulama. Jadi kita haram memilih pendapat ulama B tersebut. Jadi ingat, kita hanya bisa memilih mana lebih mudah di antara dua pendapat yang muktabar, bukan memilih di antara pendapat yang tidak muktabar atau pendapat muktabar dengan yang tidak muktabar. Jadi begitulah 5 cara untuk memilih pendapat di antara khilaf para ulama. Insya Allah kalau dengan cara seperti ini kita akan terhindar dari kesesatan akibat memilih pendapat yang tidak ada hujahnya sama sekali. Kita akan terhindar dari pendapat-pendapat dari golongan-golongan liberal, atau kita juga akan terhindar dari pendapat-pendapat yang dilakukan oleh ulama-ulama Syiah atau ulama-ulama bid'ah. Sekian dulu penjelasan saya pada sesi kali ini. Semoga penjelasan ini akan memberikan manfaat kepada Anda-Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.